Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Good morning, students. Well, alhamdulillah, we meet again for today's English lesson on Thursday, the 29th of April 2021. Hopefully that all of you, always happy, Okay, alhamdulillah. And you have been fresh after having sleeping for the night, Okay. Have a nice fasting for today for you all the Muslim who follow or who does the fasting time in Ramadan fasting. We hope that our worship, peribadatan kita will be accepted by Allah Subhanahu wa Ta'ala, will be calculated by Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah, amin. Baiklah anak-anak, pada pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran bahasa Inggris, meskipun dalam keadaan puasa Ramadan merupakan hari ke-17 kalau tidak salah, insyaallah. Bagaimana puasanya? Semuanya lancar ya, insyaallah sehat semuanya, alhamdulillah. For this morning, before we start our lesson, it's better for us to pray first. Pray start. Amen. And don't forget, always click the present of SMP 9 Surakarta. Apapun itu pelajarannya, kalian jangan lupa setiap kali mengikuti pembelajaran, maka harus selalu presensi terlebih dahulu. Oke anak-anak, baik, kali ini kita akan mempelajari chapter 7, yaitu KD 3.7 dan 4.7, masih berkenaan dengan descriptive text, namun hal ini masih berkenaan dengan animals, dan ini merupakan materi yang terakhir untuk semester ini. Nanti kita, tapi tidak berarti terus sudah selesai ya, tidak, kita harus mengulang-ulang baik dengan tambahan pengayaan materi maupun soal-soal ya. Oke, kita masih punya tugas, yaitu mengikuti penilaian harian 3 serta penilaian akhir tahun atau penilaian kenaikan kelas. Oke, sekali lagi chapter 7. The title is Animal Classification and Physical Features. Jadi kita akan mempelajari tentang klasifikasi daripada hewan serta keadaan daripada secara fisik hewan-hewan tersebut. Oke kita belajar seperti itu, klasifikasi hewan atau klasifikasi binatang secara fisik, tinjauan fisik. Oke, ini ada di buku paket kalian karena semuanya berbahasa Inggris, maka please you pay attention more. Lebih banyak memperhatikannya karena tulisannya semuanya berbahasa Inggris. Oke. Baik. Sekarang, what is animals actually? Apa sih hewan atau binatang itu? Pastinya adalah salah satu one of God's or Allah's creature, salah satu makhluk ciptaan Allah Jadi di sini kita tahu bahwa animals are found everywhere. Hewan dapat kita jumpai dimanapun. They exist as human existed. Mereka ada sama juga seperti manusia ada sebagai God's creature, yaitu ciptaan Allah. They have own habitat, punya habitat sendiri, punya tempat tinggal sendiri, living and function in society. Serta fungsinya yaitu dalam lingkungan masyarakatnya. Sebentar. Baik. Kita ulang Jadi they exist as human existed.
they have own habitat, living and function in society. Like human, seperti hewan, they also need foods. Yalah, ya, agar mereka bisa bertahan hidup, survive to live, ya, maka mereka membutuhkan food, yaitu makanan, proper environmental care and protection, perlindungan serta perawatan lingkungan yang memadai, ya, yang memadai. In this chapter, you will know how and why animals live in a particular habitat. Ya, pada chapter ini kamu akan mempelajari, kita semua akan mempelajari bagaimana dan mengapa hewan-hewan itu bisa, ya, hidup pada habitatnya yang tertentu, ya. Misalnya hewan air hidup di air, hewan kemudian udara hidup di udara, dan seterusnya. Get and eat their food, ya, mendapatkan serta memakan makanan, how they classified according to the food they eat. Bagaimana mereka diklasifikasikan according to, menurut makanan yang mereka makan. How they adapt, ya, how they adapt to the environment and how they classified simply. Dan bagaimana mereka beradaptasi, ya, dengan lingkungan dan bagaimana mereka juga diklasifikasikan. Ya, itu. Jadi kita belajar tentang hewan, tentang makanan, tentang habitat mereka, yang tentang makanan mereka, dan tentang lingkungan mereka, sehingga mereka diklasifikasikan atau digolongkan menjadi hewan seperti apa. Oke. This is the classification of animals, ya, di mana ya kalian sudah belajar according to the biology lesson, ilmu pelajaran biologi, bahwa hewan ini dapat dibagi menjadi vertebrates with backbone, yaitu dengan menggunakan yang memiliki tulang belakang, dan invertebrates yaitu hewan tak memiliki tulang belakang. Antara lain yang termasuk dalam vertebrates adalah warm-blooded serta cold-blooded. Jadi hewan-hewan yang berdarah dingin dan hewan-hewan yang berdarah panas, ya. Yang berdarah panas antara lain yang termasuk di dalamnya there are mammals and birds, hewan-hewan mamalia serta burung. Kemudian cold-blooded, berdarah dingin, antara lain fish, reptiles, and amphibians, ya. Ikan, reptil, dan amfibi. And then invertebrates dengan joint legs, yaitu, ya, kemudian kakinya yang terhubung, kemudian without legs atau tak berkaki, ya. Ada hewan yang berkaki dan ada yang tak berkaki. Itu vertebrate. Jadi invertebrate yaitu hewan tanpa tulang belakang. Ya, kemudian ya dari joint legs, ya, is divided to be two parts with 3 pairs of legs, yaitu insect, ya, dengan 3 pasang kakinya, yang termasuk di dalamnya adalah serangga, ya. Kemudian with more from 3 or legs, dengan lebih dari 1 kaki, ya, 1 kaki, ya. Kalau ini tadi amphibians yang termasuk hewan amfibi, kemudian reptil, ya, kemudian ikan dan burung serta binatang mamalia. Kemudian yang worm-like, yang nampak seperti cacing, apa saja, serta not worm-like, yang tidak nampak seperti cacing, ya, tak berkaki dan tidak nampak seperti cacing. Now we want to discuss about the mammals. The examples are bear, ya, tigers, and whale. Ya, kalian tahu bahwa whale adalah ikan paus. Oke. And then yang termasuk di dalam golongan birds, for example, adalah ostrich, peacock, ya, jadi burung onta. Kemudian peacock adalah, ya, burung apa ini? Ya, peacock.
Ya, apakah cendrawasih atau burung merak? Iya, burung merak. Oke, good. And then eagle. And then itu tadi merupakan birds. Kemudian yang fish, termasuk di dalam golongan fish antara lain ini merupakan contoh yaitu salmon, ya, ikan salmon, salmon, kemudian goldfish, ikan mas, dan gapi, ya, gapi, ikan gapi. Oke. Next berikutnya adalah reptiles. What are included in reptiles? Itu turtles, kura-kura, and then crocodile, and also snake. You know it. And then amphibians. Amphibians adalah hewan yang bisa hidup di dua tempat, antara lain yaitu frog dan toad. Ya, apa bedanya antara frog dengan toad? Ya, frog itu katak ya, sedangkan toad itu kodok ya. Itu kodok hijau atau kodok bangkong. Ya, kodok bangkong. Oke, and then next adalah newt. Ya, newt ini adalah kadal air ya, semacam kadal tapi yang hidupnya bisa di air dan bisa di darat. Kemudian tadi yang termasuk di dalam serangga adalah ant, cockroach, dan ladybird, yaitu kumbang. Ya, atau kepik ya, kepik di sini. Berikutnya, yang termasuk punya lebih dari satu kaki yaitu scorpion, kemudian spider dan millipede, yaitu hewan melata berkaki 1000 ya, millipede. And then yang termasuk hewan invertebrate lainnya yang tak berkaki adalah earthworm, cacing tanah, leech, lintah. Serta yang lain adalah termasuk di dalamnya adalah fluke. Ya, what is fluke? Yaitu sejenis ya masih tergolong hewan ikan ya di sini, sejenis. Ya, semacam itu. Next, become adalah tapeworm. Ya, what is a tapeworm? Yaitu cacing pita. Ya, those are the examples of vertebrates animal and invertebrates animal. Ya, itu bertulang belakang dan tak bertulang belakang. Oke, good. Yang merupakan materi terakhir kali ini. Oke, next we come to classifying animals according to the food they eat. Ya. Jadi kita mengklasifikasikan hewan berdasarkan makanan yang mereka makan. Oke, animal classified according to the type of food they eat. Hewan diklasifikasikan menurut jenis makanan yang mereka makan. Animal that eat plants are called herbivores. Jadi hewan yang makan tanaman disebut herbivores, like a cow, ya, seperti ya sapi, giraffe, and horse. Ya, jerapah serta kuda eat grass and leaf, makan rumput dan tanaman. Also bees and butterflies suck nectar from flowers. Ya. Dan kumbang dan kupu-kupu suck, yaitu menghisap ya, madu dari bunga-bungaan. And rabbits eat grass leaves. Ya, jadi rabbit, kelinci makan daunan dan rumput daun, beans and carrot, kacang-kacangan serta yaitu wortel. Ya, ini merupakan hewan yang disebut sebagai hewan pemakan tanaman yang disebut sebagai herbivores. Ya. Now, there are also animals that eat only other animals, are called carnivores. Ya, carnivores hewan pemakan ya daging atau pemakan hewan lainnya. For example, yaitu ox, elang, owls, burung hantu, kemudian lion, tiger, eat meat of other animal. Mereka semua makan daging dari hewan lainnya. And then omnivores are animal that eat both plant and animal. Kalian tahu bahwa pemakan segala, baik tanaman maupun hewan, itu disebut sebagai omnivora. Like human, seperti juga manusia, they eat plants like fruits,
vegetables, rice, and corn. Likewise, eat eggs, meat, milk, and cheese that are coming from animals. Ya. Jadi omnivore tadi pemakan segala, hewan pemakan segala, baik memakan tanaman maupun hewan seperti manusia. Mereka memakan tanaman seperti buah-buahan, sayur, beras atau padi, jagung, ya, dan juga makan telur, daging, serta minum susu dan keju yang berasal dari hewan. Therefore, oleh sebab itu, man and some animals like dogs and cats are examples of omnivores. Ya. Jadi manusia itu merupakan pemakan segala, maka disebut sebagai itu tadi omnivores. Ya. And then we come to classification of animals. The first one, ya, there are vertebrates, ya, vertebrates. Kemudian ya, vertebrates, ya. There are animals that have a backbone. Ada hewan-hewan yang bertulang belakang. Some vertebrates animal like monkeys and birds have bony backbones and other like fish have cartilage atau tulang rawan yang as support sebagai penopangnya. Jadi ada hewan-hewan yang bertulang belakang, ya. Beberapa hewan vertebrate bertulang belakang tadi seperti monkey serta bird, ya, yang memiliki tulang belakang yang kurus, ya. And other yang lainnya ikan serta cartilage yang memiliki tulang rawan sebagai penopangnya. Bone are muscle made of mineral. Bones adalah tulang merupakan muscles, yaitu otot yang terbuat dari mineral, and they are hard, dan wujudnya adalah keras. While cartilage does not contain and they are tough and flexible. Ya, sementara cartilage itu merupakan tulang yang keras, ya, yang keras dan fleksibel, tapi tidak mengandung tadi mineral tadi, ya. Oke. Jadi ada vertebrates, ada yang adalah hewan yang bertulang belakang, ya. Oke, dan juga memiliki tulang rawan, yaitu cartilage, ya, cartilage atau cartilage cara membacanya. Dan ini mempunyai wujudnya yang fleksibel, ya, namun keras, ya. Berikutnya, 5 classes of vertebrate. Ada 5 kelas dari vertebrata, yaitu disebut sebagai number 1 mammals, birds, amphibians, fishes, and vertebrates. Itu invertebrates, ya. Jadi ada binatang mamalia, termasuk burung, amfibi, ikan, dan invertebrate itu sendiri. Tadi mamalia itu apa? Kalian tahu dalam ilmu biologi, yaitu bahwa mereka tidak mengerami telurnya, tapi mereka give birth to their young, yaitu melahirkan. They feed their young with milk, memberi makan dengan susu. Example, dogs, cats, caribou, cows, goats, and pigs. Ya. Itu adalah hewan-hewan yang mamalia. Dan yang tergolong dalam birds, they are covered with feathers. Ya, tertutup tubuhnya oleh feathers, yaitu bulu serangga disebut sebagai feathers. Tapi kalau bulu mamalia itu disebut sebagai fur, ya. Unlike mammals, tidak seperti hewan mamalia, they lay eggs with hard cells. Mereka mengerami telurnya yang memiliki cangkang yang keras. Birds have no pair of legs and wings. Birds have one pair of legs and wings. Jadi burung itu mempunyai sepasang kaki dan sayap, dan mereka mengerami telurnya yang memiliki cangkang yang keras. Next, number 3, amphibians. When they are young, they live in water, and they already mature, they live inland. Jadi hewan amfibi itu apabila masih muda tinggalnya di
air, dan apabila sudah matang, sudah dewasa, maka hidupnya di darat. Example of frogs tadi, and yaitu salamander, ya, sejenis kadal, ya. Ada warna-warni, ya. Pernah lihat ya salamander, ya? Okay, good. Now we come to fishes. Fishes merupakan hewan vertebrate bertulang belakang dan berdarah dingin. Ya, kemudian di mana whose gills adalah insangnya, fins siripnya, and scales sisiknya, adapt it to living in the water. Ya, mengadaptasikan dirinya untuk bisa hidup di air. They lay eggs and their gills used for breathing. Ya, mereka mengerami telurnya serta menggunakan gills tadi, insangnya, untuk bernapas. Ya, itu adalah klasifikasi ikan. Oke? Ya, lagi. Next. Yang the last yaitu invertebrate, dia animal with backbone. Ya, without. Invertebrate, ya, without ini harusnya, ya, tanpa tulang belakang, ya. Oke. Next, we come to how animals get and eat their food. Ya. We observe how animals get and eat their food in different ways. Ya, kita amati bahwa hewan itu dapat mendapatkan makanan dengan berbagai cara. For instance, ya. Misalnya animal seperti hewan, like seperti, bukan suka di sini, ya, melainkan seperti kuda, anjing, kucing, dan kera, use their teeth for eating, menggunakan gigi mereka untuk makan. In addition, monkeys use their hands for grasping and holding food. Ya, untuk makan mereka menggunakan tangannya untuk meraih atau memegang makanan, ya. Jadi untuk meraih atau memegang makanan. Siapa yang menggunakan itu adalah monkeys. Dogs use their forepaws. Sedangkan anjing menggunakan kaki depannya, yaitu forepaws, bukan foreempat, tapi forepaws, kaki depan. Ya. Kemudian to hold the bone, untuk memegang tulang yang akan mereka makan. And cats use their paws. Kucing menggunakan cakarnya to tear the flesh. Jadi untuk menyobek-nyobek atau merobek-robek, menyayat-nyayat daging atau tikus yang akan mereka makan, rat. There are also animals that do not have teeth to get and eat food. Ya, ada juga hewan yang tidak bergigi untuk memakan makanannya. Like birds. They use their beaks to pick up and grab. Jadi ini use bukan su, ya. Menggunakan apa? Beak paruh mereka untuk mengambil serta meretakkan atau melumatkan biji-bijian yang akan mereka makan. Ya. And then they have also sharp claws. Ya, mereka juga bercakar yang tajam to get food, untuk mendapatkan makanan. Talking about teeth animal that eat plants has flat teeth. Ya, ada hewan-hewan yang memakan tanaman, ya, karena mereka mempunyai gigi yang pipih. This teeth used for grinding and chewing. Gigi ini digunakan untuk menggiling, ya, untuk menumbuk, serta, ya, yaitu chewing, mengunyah. Jadi giginya digunakan untuk menumbuk, grinding, and chewing. Meat-eating animal, hewan yang pemakan daging, have strong, sharp, and pointed teeth. Bergigi yang tajam, ya, serta kuat, ya. Jadi yang pemakan daging pastinya giginya tajam dan kuat. That are used for tearing meat into smaller pieces. Ya. Yang digunakan untuk, ya, memotong-motong, mencabik-cabik, yaitu daging menjadi potongan-potongan yang lebih kecil. Okay.
Now we come to B. Pay attention to this picture. Try to understand it and consult the meaning to the dictionary. Ya, ini merupakan animal features. Ya, ini merupakan bagian dari hewan. Kalian tahu ya, disebut eye. Nah, ini jadi ya, ini bedanya kalau mammals itu bulunya disebut fur. Tapi kalau serangga, insect birds itu bulunya yang mengcover badan ini disebut sebagai feathers. Ya. Eyes kalian tahu to see, ears to hear, kemudian tail, ya tail, ya you know, ekor, whiskers adalah ya kumisnya, nose, mouth, leg, claw, cakar, ya kemudian paw, ya. Kemudian ya lanjutnya adalah foot, ya. Kemudian yang bagian birds ada head, ada eye, ada beak paruh, ada feathers, ada wing, foot serta talon. Ya. Ya, ini disebut cakarnya burung elang ini disebut sebagai talon ya. Oke, kuku panjangnya. Baik, itu tadi merupakan animal features yang merupakan materi pembahasan pada pagi hari ini. Kemudian apa saja parts atau the features of fish? Ada eye, ada fin, ya tadi fin. Kemudian ya sirip, aduh ya Allah. Ya, kemudian ada scales, yaitu ya sirip, insang, fin, dan tail adalah ekor. Ya. Oke. Kemudian ada gills dan mouth. Oke. Itulah tadi bagian-bagian daripada hewan yang kalian sudah paham, kalian pelajari ya. Di pelajaran biologi, dan kita hanya belajar masalah istilah saja di dalam bahasa Inggris. Ya, memang kalau ini dulu kalau ada yang namanya sekolah rintisan bertaraf internasional, anak-anak itu belajar IPA, matematika, dan seterusnya itu menggunakan bahasa Inggris. Jadi belajar IPA dengan menggunakan bahasa Inggris. Nah, sekarang external features of animal, ya bagian luar dari hewan antara lain yaitu ada feelers, ada claws, ya, ada cakar, ada trunk belalai, ada fur, dan beak, wing, fins, serta yaitu shell, yaitu cangkang. Oke. Ibu berharap bahwa ini bisa mengingatkan kembali kepada kalian ya yang berkenaan dengan animals classification serta animals features ya, berdasarkan pada jenis makanan yang mereka makan serta di mana mereka tinggal ya. Jadi ada hewan vertebrate, invertebrates ya. Kemudian ada classification-nya, bagian-bagiannya. Sekali lagi untuk ikan itu di sini namanya ada fin, ada gills, ada insang, ada sirip. Ya. Oke. Oke, good. I think that's all for today. Tidak saya berikan soal-soal karena minggu depan insya Allah kalian akan kita beri latihan soal-soal, dan kemudian untuk menghadapi ujian atau tes penilaian harian ketiga. Oke, silahkan dihafalkan bagian-bagian dari hewan ini serta klasifikasi dan istilah-istilah. Saya kira tidak terlalu sulit anak-anak ya, karena kalian di dalam pelajaran bahasa Indonesia, kemudian di dalam pelajaran biologi kalian sudah mempelajarinya, yaitu tentang classification of animal ya. Ada tadi sekali lagi vertebrate, mammal, birds, amphibian, fishes, dan invertebrate. Kemudian bagian-bagiannya ya, kalau di ikan sekali lagi gills itu insang, fungsinya untuk apa?
veins sirip untuk apa, dan scale itu sisik fungsinya untuk apa. Ya, supaya kalian pelajari, mungkin lain kali kita bisa belajar kembali kalau gills itu, what is the function of gills. Ya, the gills is used to apa tadi ya, veins untuk apa ya, dan seterusnya. Mana yang digunakan to protect ya, to protect the body, mana yang digunakan untuk breathe, yaitu tadi gills ya, digunakan for breathing, bernapas. Oke, itu yang bisa guru sampaikan, disampaikan for today, for this morning, and thank you very much for your attention. And don't forget, always keep happy and keep healthy. Study hard and never give up to do your best. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.